Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini aku ingin berbagi cerita sama kalian semua. Aku ingin berbagi cerita tentang siapa diri aku dan berasal dari keluarga seperti apa aku. Dan aku harap semua yang nonton video ini emang pure kalian pengen mendengarkan cerita aku dan ingin mengenal aku, tidak ada unsur keterpaksaan. Dan juga aku sorry banget kalau beberapa menit ke depan kalian akan ngerasa bosen karena yang kalian lihat cuma aku dan semua ceritaku. Tapi semoga semua hal baik bisa kalian ambil dan kalian bisa meninggalkan hal buruknya. Perkenalkan, nama aku Zanuba Saharbanu. Orang-orang biasa memanggil aku dengan Nuba atau Jenab atau Nub atau bahkan ada yang memanggil aku Boba. Nggak tahu juga karena bulat kali ya, Boba. Dan aku lahir di Kabupaten Semarang 20 Mei 2001. Usia aku 19 tahun dan menjadi mahasiswi semester 3 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di salah satu kampus di Salatiga, yaitu Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Aku adalah seorang kakak perempuan, jadi aku anak pertama dari 2 bersaudara. Aku punya satu adik namanya Katsiro Janataka. Dia udah kelas 2 SMK, mau naik kelas 3, doain nilainya bagus di salah satu SMK namanya SMK Telekomunikasi Tunas Harapan. Dan dia ganteng banget, aku sayang banget sama dia. Aku anak pertama ya. Aku menjadi cucu pertama juga di keluarga Abi. Perempuan juga. Ya, semoga kalian semua yang sama kayak aku bisa menjadi contoh untuk adik-adik kalian, untuk penerus-penerus selanjutnya, menjadi contoh bahwa anak perempuan pertama, cucu perempuan pertama itu pasti bisa. Tidak kalah dengan laki-laki ya. Menjadi sangat beruntung, menjadi anak yang sangat beruntung buat aku sendiri ya, buat aku pribadi. Aku adalah anak yang beruntung karena aku bisa mendapatkan apa yang orang lain tuh nggak bisa dapetin gitu. Nggak semua orang bisa mendapatkan, walaupun setiap orang itu pasti merasakan apa yang orang lain tidak rasakan. Tapi di sini aku kayak speechless banget. Alhamdulillah banget ya Allah, alhamdulillah banget. Saya senang itu aku dilahirkan di tengah keluarga pondok pesantren, dimana bener-bener yang dari kecil sampai sekarang, sampai gede, sampai nanti tua, aku hidup diselimuti dengan apa ya, keagamaannya tuh kuat gitu. Jadi hangat banget rasanya, kayak ya Allah beruntung banget gitu. Setidaknya kita punya bekal mentah. Ketika kita nggak tahu apa-apa nantinya, kita punya bekal mentah yang bisa kita kembangkan gitu. Sebenarnya gini, walaupun kamu dididik dari kecil itu dengan agama yang kuat, sampai kamu dewasa kamu didik dengan agama yang kuat, itu nggak melulu nggak menjamin kamu nantinya tumbuh dan berkembang menjadi orang yang ahli agamis. Itu nggak melulu, karena aku merasakan itu sendiri ya. Kayak dimana aku menemukan di circle-circle di luar rumah, aku menemukan apa yang nggak aku dapetin di rumah, dan mungkin aku bisa lebih nyaman di sana gitu. Jadi menurut aku didikan yang diberikan orang tua kita itu adalah didikan yang tepat. Kenapa? Karena ketika kita nantinya sudah tahu circle di dunia luar, kita sudah punya bekal agama yang sudah tertanam di diri kita. Jadi mau gimana pun nantinya kamu di dunia luar, setidaknya kita sudah memberikan bekal itu, kasarnya seperti itu. Pernah suatu ketika, waktu itu aku ikut suatu organisasi kan. Nah, di organisasi itu ada yang namanya kayak renungan malam, tapi renungan malamnya tuh yang bener-bener kita tutup mata, terus di situ kita sholawatan sendiri-sendiri. Jadi kayak kita tutup mata, kita sholawatan, jadi antara kita dan Tuhan aja yang merasakan ya. Dan itu bener-bener awalnya tuh nggak ada rasa apa-apa, jadi kayak ya udah sholawatan aja biasa gitu. Tapi lama-lama kok kayak pengen nangis gitu, kayak bener-bener air mata tuh mau jatuh. Tapi aku mikirnya tuh masih kayak gini, di sini nggak ada yang nangis Nuba, jadi kamu jangan nangis gitu. Kayak ya udah sholawatan lagi, tapi emang nggak bisa ditahan. Akhirnya kayak bener-bener aku nangis. Aku udah nggak mikir orang di sana mau ngetawain aku, orang di sana mengira aku aneh atau apapun. Aku udah nggak mikir itu sama sekali. Jadi bener-bener di situ aku bener-bener nangis, nyesek banget, bener-bener senangis-nangisnya dan kenceng banget. Dan di situ cuman aku yang nangis, tapi aku kayak ngerasa lebih lega aja ketika aku bisa meluapkan itu semua, meluapkan emosi aku dengan tangisan. Aku bisa merasa lebih lega gitu. Jadi waktu itu aku bener-bener ngerasa kayak aku ini orang yang beruntung. Kamu tuh kurang apa lagi sih Nuba? Kamu dilahirkan di keluarga yang ilmu agamanya
alhamdulillah kuat. Kamu dididik dengan cara yang tegas, keras, dan beragama yang baik gitu. Tapi di sini aku merasa aku ini orang yang berasal dari lingkungan keluarga yang agamanya kuat, tapi kenapa aku sendiri merasa aku jauh dari kata agama. Jadi aku masih jauh banget dari agama. Jadi aku masih sering banget berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak sepantasnya aku perbuat gitu. Jadi aku masih banyak sekali dosa. Jadi di situ aku ingat semua dosa-dosa aku kayak keluar semua gitu, dan keinget Abi dan Umi. Bener-bener di situ ya Allah kayak udah nggak nahan lagi gitu. Semua dosa kayak keluar semua. Jadi kayak bener-bener cuman bisa nangis gitu. Dan setelah kejadian itu aku bener-bener kayak ngerasa bodoh. Kenapa? Karena kamu ini nggak bisa memanfaatkan apa yang kamu punya. Ketika orang-orang lain ingin menjadi seperti kamu, tetapi kamu yang di sini, kamu kenapa menjadi mereka gitu? Yang kayak kamu tuh jauh dari kata agama, kamu sholat kalau nggak diingetin juga kadang masih suka teledor, kamu juga ngaji kalau nggak disuruh-suruh juga kadang masih suka males gitu. Jadi kayak bener-bener ngerasa deep banget, ngerasa berdosa banget sama Abi sama Umi. Jadi kayak ya Allah, aku ini hamba yang penuh dosa gitu. Aku nggak bohong, ini bener-bener apa yang aku rasain waktu itu kayak gitu, sampai aku bener-bener bisa nangis senyesek itu. Waktu kejadian itu aku bener-bener tertampar banget, kayak langsung tertampar, kamu mau bawa orang tua kamu ke neraka gitu. Saking banyaknya dosa yang aku perbuat, semua muncul semua tuh kayak ya Allah. Jadi hal itu sebenarnya kayak contoh kecil, gambaran kecil, dimana nggak semua orang ketika dia dididik dari kecil dengan agama yang kuat, dia bisa tumbuh menjadi orang yang agamis. Itu nggak melulu ya, nggak menjamin gitu. Itu contoh kecil dari siapa diri aku gitu. Di sini aku sadar kenapa aku seperti itu ya, karena memang aku belum bisa berdiri kokoh di ajaran yang sudah diberikan oleh orang tua aku. Sehingga ketika aku mendapatkan circle baru di luar rumah, di dunia luar, aku punya banyak circle pertemanan, dimana mungkin hal-hal itu, circle-circle itu yang lebih berdampak kepada diri aku daripada dimana aku tinggal, seperti itu ya. Kalau ditanya iri apa enggak sih ngelihat orang tua teman-teman kamu yang open minded, yang kayak anaknya mau deket sama cewek-cewek yang manapun aja nggak masalah, sedangkan orang tua kamu super mengekang kamu bla 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 bla. Sebenarnya gini, kalau aku sendiri manusiawi banget, kadang sometimes aku ngerasa kayak enak banget tuh punya orang tua yang gini gini gini. Tapi setelah aku lihat-lihat, mereka orang tua mereka yang seperti itu, mereka hanya kayak orang tua mereka respect sama anaknya, dan anaknya respect orang tuanya dalam sisi kemanusiaan. Kalau orang tua aku mungkin lebih ke agamisnya, jadi mereka melarang aku untuk ini itu ya memang karena itu dilarang di agama kami gitu. Kalau dibilang search pen sih enggak. Kenapa? Karena aku masih bisa keluar rumah, aku masih bisa nyari lingkunganku yang lain, masih bisa explore dunia luar, masih bisa cari circle pertemanan yang lain di luar rumah. Enggak gitu loh. Orang tua aku enggak strict parents, cuman mereka kayak iya, mereka membebaskan aku dengan ada batasannya. Mereka sudah tahu aku sudah dewasa, aku sudah tahu batasan-batasan yang mereka maksud ini seperti apa, lebih tepatnya kayak gitu. Jadi bukan strict parent yang kayak bener-bener aku nggak bisa keluar rumah, aku cuman bergaul sama dunia rumah, itu enggak gitu. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah aku menjadi pribadi yang seperti ini bukan berarti 100% karena didikan orang tuaku. Mungkin ketika aku ketika aku mengikuti semua arahan dari orang tua aku, mengikuti semua ajaran yang diberikan, maksudnya kayak aku bener-bener di jalan yang lurus, aku mungkin bisa menjadi orang yang lebih baik dari sekarang ini gitu. Jadi nggak semua yang kalian jadi dari aku ini karena didikan orang tua aku. Karena misalnya ini masih suka bolong-bolong sholatnya, itu pasti orang tuanya nggak ngasih tahu ya, nggak gini, nggak gitu. Semua kembali pada diri aku sendiri. Orang tua sudah mendidik aku dengan benar, tapi selebihnya kan tetap diri kita sendiri yang menjalankan gitu. Mungkin itu gambaran kecil yang bisa aku berikan sama teman-teman tentang aku, keluarga aku, dan orang tua aku. Dan kalau bahas tentang seperti ini, tentang keluarga, tentang diri sendiri, tentang orang tua, ini gak akan ada habisnya. Kenapa? Karena hal ini sangat menarik untuk diperbincangkan gitu, untuk di-share. Ini sangat menarik gitu menurut aku. Dan konten ini dibuat tidak hanya untuk
apa ya, konten semata ya, enggak, dan enggak ada maksud apapun, enggak ada maksud ria atau apapun, karena di sini aku cuma pengen sharing aja ke kalian semua, dan aku mohon kalian mengambil sisi yang baik saja, dan apabila yang kurang baik tolong ditinggalkan, seperti itu. Mohon maaf sekali apabila dalam konten ini, dalam video ini banyak sekali perkataan aku yang menyinggung beberapa pihak atau mungkin kurang berkenan di hati kalian. Nggak ada maksud sampai situ, karena ya di sini kita cuma sharing-sharing aja. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya, sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku dan pengalaman hidupku. Sekali lagi terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.